السماء أحسن إلهي كرما ختامنا عند الأجل أحسن إلهي كرما ختامنا عند الأجل إن الحبيب المصطفى ذو رحمة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب المصطفى ذو رحمة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته sallallahu alaihi. Jadi lantunan yang baru saja tadi diperdengarkan kepada kita sesungguhnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzu ra'fatin wa wafa, orang yang peramah dan setia. Wa dzikruhu fihi syifa, yang pada saat kita menyebut nama Nabi Muhammad itu akan menjadi sebagai penawar dan penyembuh kepada penyakit kita. Idza tamada bihil ilal, apabila dengan penyakit seseorang itu sudah berkelanjutan. Macam penyakit tidak akan sembuh. Yang kalau pada saat dengan seseorang yang terbabit melakukan dosa-dosa kesalahan yang seperti apapun besarnya, kalau pada waktu dia bertawassul bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dosa kesalahannya akan terampuni. Lebih-lebih lagi kalau nyastakan penyakit yang menimpa kepala botak, Nabi kita sapu tumbuh rambutnya. Seorang laki-laki Nabi kita usap perutnya, hilang penyakitnya. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Cukup dengan sentuhan telapak tangan daripada baginda Nabi, itu sudah sanggup untuk merubah keadaan atau juga kehidupan daripada seseorang. Wa dzikru fihi syifa. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ahbabana fillah. Tentu tidak akan sempurna perhimpunan kita atau perayaan kita dalam rangka memperingati zikra maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 3 hari dan 3 malam berturut-turut, melainkan dengan kita meletakkan keazaman dan kita semat di dalam benak hati kita masing-masing. Bagaimana dengan kita boleh menyukai apa yang Nabi kita sukai, menyenangi apa yang Nabi kita senangi, menghormati apa yang Nabi kita hormati, memuliakan apa yang Nabi kita muliakan, melaksanakan apa yang Nabi kita laksanakan. Coba kita pastikan dalam kehidupan kita seperti apa. Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Ahbabana fillah, baginda tidak hanya semata-mata atau tidak terlalu berharap dengan lantunan kasidah yang kita kasidahkan bersama. Berbanding dengan pada saat dengan kasidahnya kita lantunkan, tapi juga dalam waktu yang sama
sumbang berjamaah, apakah sudah 5 waktunya kita laksanakan secara berjamaah? Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Naji, bagaimana dengan sembahyang 5 waktu? Apakah kita laksanakan secara berjamaah? Apakah sudah kita laksanakan tepat pada waktunya? Tuan-tuan imam, zikir, tasbih, tahmid dan takbir, apakah sudah kita baca tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33 secara cukup? Akhwat, saudari-saudari kita daripada yuyu mana saja yang hadir pada malam hari ini, apakah anggota tubuh kita sudah tertutup daripada atas sampai ke bawah dan tidak ada bagian pun yang membuat Nabi kita jadi kecewa? Kalau kita tidak boleh menyenangkan, menyeronokkan, membahagiakan baginda Nabi dengan aktiviti, kegiatan, amalan, usaha, dan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan dalam keseharian kita, paling tidak kalau kita tidak boleh membahagiakan baginda, jangan sekali-kali dengan kita mengecewakan beliau. Allahu Akbar. Banyak tuh 2, 3, 4, 5 berapa semuanya. Selepas ayat dituangkan dengan relaks saja, setelah berceramah, setelah santai, atau juga setelah menyampaikan kuliah, ambil gelas dengan tangan kiri. Itu mengecewakan baginda Nabi. Apa salahku dengan kalian? Aku dibangkit kepada kalian rahmatan lil alamin, untuk membimbing Anda agar pendengaranmu selamat, penglihatanmu selamat, pikiranmu selamat, anggotamu selamat, pakaianmu selamat, hidupmu selamat, agar kalian bersama aku nanti di dalam surga. Bahkan masih ada di antara daripada kita, ini perkara kecil. Ini bukan bangun masjid, ini bukan maka satu pengorbanan kita mencabar dan melawan Israel. Ini yang saya sebut perkara-perkara kecil saja, perkara dalam keseharian kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mungkin yang diantaranya at-tayamun, mendahulukan yang kanan, tapi berapa ramai di kalangan kita pada waktu makan dan minum masih menggunakan tangan kirinya, dan berapa ramai di kalangan kita pada waktu makan dan minum masih dalam keadaan berdiri. Itu perkara-perkara yang paling tidak Nabi kita sukai, sehingga sampai Nabi kita mendoakan benda yang tidak elok kepada seseorang yang melakukan perkara-perkara janggal seperti itu. Ataupun juga dengan duduk menyendar ke belakang, dengan menyendarkan kedua belah tangan, Nabi kita katakan itu sebagai ka'datul maghdubi alaihim. Itu adalah merupakan duduk orang yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala, santai, relaks, tangan dikebelakangkan. Jadi dengan kita menyendar seperti itu. Nah, seperti ini kita menyendar. Ini sering kita lakukan dan sering kita lihat di kalangan masyarakat kita. Kalau menyendar mungkin tiang ataupun juga tembok atau dengan perkara seumpamanya yang ada di belakang kita. Tapi jangan kita sandarkan kedua belah tangan kita ke belakang, karena Nabi kita memperumpamakan duduk yang seperti itu sebagaimana duduknya orang yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi dikatakan ahbabana fillah duyufana ma'izza. Jadi pada waktu kita duduk bersila, Masya Allah tabarakallah, yang macam ini namanya bersila. Yang kedua duduk berihtiba, kedua belah lutut kita angkat. Yang ketiga kita duduk dengan iqa', yaitu dengan kedua belah lutut atau juga dengan kedua belah tumit kita duduki, itu dengan terangkat kedua belah telapak kaki, itu disebut dengan duduk iqa'. Dari sejumlah sekian macam jenis duduk tadi itu, hanya 2 jenis duduk saja yang dipilih dalam sembahyang layaknya untuk kita berada di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bukan dengan lutut yang berdiri, bukan juga dengan bersila, bukan juga dengan iqa', bukan juga dengan ihtiba, tapi duduk yang layak untuk kita berada di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu adalah satu dengan duduk iftirash, dan yang kedua dengan duduk tawarruk, seperti pada waktu kita sembahyang 2 rakaat yang pertama kita duduk iftirash, dan pada rakaat yang terakhir kita akan bertawarruk. Maka seperti itulah duduknya kita pada waktu kita berzikir. Afdalul zikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah sepatutnya dengan kita pada waktu kita merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Bahkan sebagian daripada sahabat itu sampai melutut seperti itu kalau pada saat berdoa di hadapan Allah. Adab-adab yang seperti itu perlu kita kongsikan, sehingga kalaulah tadi dikatakan sewa stadium ini 18.000 selama 3 malam,
kawan-kawan kita di Singapura, Diego Soekarno, mengadakan perhimpunan yang semacam ini sampai 5-60 ribuan. Dikatakan dalam satu hari saja sewanya sampai 75 ribu dolar Singapura. Kali 2 Malaysia, 2 atau 3, kali 2 Malaysia. Berarti kira-kira dalam 150 ribu RM untuk perhimpunan yang seperti ini. Alhamdulillah kita dapat diskon banyak kalau dibandingkan dengan jumlah biaya yang mereka keluarkan. Jadi yang pertama dengan waktu, kita tinggalkan segala-galanya, kita tinggalkan rumah, mungkin kita tinggalkan anak, kita tinggalkan keluarga. Ini daripada Perlis, saya ramai tengok ada kawan-kawan daripada KL, ada kawan-kawan kita datang daripada jauh yang bersama kita pada beberapa malam atau pada 3 malam perhimpunan kita di sini. Kita tidak mau kalau dengan kita tidak mendapatkan oleh-oleh selain daripada keampunan dosa, selain daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Adalah satu perkara sunat, kalau tidak banyak dalam 3, 4, 5 perkara sunat yang kita kongsikan, yang kita hidupkan kembali. Coba kalau seumpama dengan para kiai-kiai dan juga dengan guru-guru dan tutu guru pondok, pada waktu kita menjadi imam, janganlah sekali-kali dengan kita berijtihad, ikut selera dan juga ikut pandangan kita, ikut keren dan bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas itu Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Cantik, lawa, bagus, merdu, enak didengar, tapi tetap pahalanya sedikit. Berbanding dengan style lama kita, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Karena berurutan rakaat yang kedua, yang walaupun pendek bacaannya tapi ikut sunnah, yang walaupun merdu bacaannya tapi tidak ikut sunnah. Siapa yang akan memberikan ganjaran dan pahalanya? Yang kalau pada saat dengan kita tidak mendapatkan pedoman daripada baginda. Allah, cukup heboh kan masalah yang saya angkat pada masa di Yayasan Said Mukhtar Bukhari semalam itu tentang cincin. Heboh masuk dalam YouTube. Jadi siapa yang bagi kita ganjaran pahala kalau cincin letaknya di ibu jari atau di jari tengah? Tuh yang di sana salah, tuh yang di situ. Nabi kita kalau mengisyarat dengan 5 jari tangan. Nur, ya kawan-kawan, ada apa? Tidak pernah nur, ada apa kawan? Tak pernah Nabi kita seperti itu. Kalau pada saat disebut iltafata bijami'i, apabila Nabi kita menoleh dengan seluruh badan sebagai tanda hormat baginda kepada orang yang menyuruh atau juga dengan orang yang memanggil. Kalau pada saat Nabi kita mengisyarat, asyara bi kaffaihi atau bi kaffe, dengan 5 jari tangan. Tuh dengan yang di sana, tuh dengan yang di sebelah situ, tuh juga dengan yang di samping, kelima tangan Nabi kita isyaratkan. Jadi kita akan seperti apa? Perhiasan kita, pakaian kita, makan minum kita, yang pertama yang mempunyai nilai ibadah, dan yang kedua sesuai dengan sunnah-sunnah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan sunnah-sunnah yang kita budayakan dalam kehidupan kita, baik itu dengan pakaiannya, bukan sakatuk disebut. Kalau disebut, kawan-kawan, buka saja TV mana saja, mereka berceramah pandai sungguh, tapi kita tidak nampak ada tanda-tanda malamnya dia beramal dengan sunnah. Katanya janggut, ikuti bagaimana Nabi kita mencukur janggut. Nabi kita tak cukur janggut, tidak mengerat janggut, itu sudah salah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maji
sudah dapat dipastikan tak makan minum kita dengan tangan kanan. Kawan-kawan, adik-adik semuanya sudah dipastikan pada waktu kita memakai selepak kasut kita dengan kaki kanan, pada waktu kita memakai dan kiri pada waktu kita menanggalkan. Coba kita pastikan pada saat kita memakai tudung, pasti tidak ada satu helai rambut pun yang kelihatan. Dengan pakaian, apakah masih dalam bentuk kasiatin ariyat, dengan pakaian yang kasiat ariyat lebih senang. Abang Tasiti, kasiat ariyat. Kasiat ariyat yang macam nih, bajunya masya Allah tabarak kental sekali. Sini naik biasalah, sini ramping seperti serangga, punggung serangga, ramping betul. Itu Nabi kita tak suka tengok pakaian semacam itu. Jadi kita semuanya, rahmatnya siapa, syafaatnya siapa, pertolongan siapa yang kita harapkan, yang kalau pada strategi kita tidak berkenan melihat, menengok pakaian kita yang seperti itu. Satu hal yang perlu juga kita kongsikan, Nabi kita kalau pada waktu duduk, la yuqaddimu rijlan an rijlin. Masyayikh kami di Mekah ajarkan kami duduk macam ni, duduk bersela, tidak kelihatan sedikit pun telapak kaki di samping menyamping orang yang duduk bersama kita. Sampai kepada tahap kalau pada waktu duduk bersila macam ni, kalau seandainya telapak kaki mungkin kelihatan, dimasukkan ke dalam jubah atau dimasukkan ke dalam kain, atau juga hamparkan selendang seperti itu supaya tidak nampak kelihatan relek pada waktu kita duduk. Sebab nanti Ustaz Zainal tengok telapak kaki saya macam ni, kalau saya duduk jangan nyaman, memang nyaman duduk macam ni, santai seperti ni, tak nampak dalam TV tu, tak boleh disorot, tak nampak, nyaman santai, apalagi dihunjurkan macam tu. Tapi kita sudah terpikir tak dalam benak hati kita, satu, kalau secara sunnahnya Nabi kita memang tidak pernah buat. Nabi kita orang yang penyegan dan juga orang yang pemalu, dikatakan lebih pemalu daripada wanita dara, lebih pemalu daripada wanita gadis, lebih pemalu daripada wanita yang masih bujangan. Begitu dikatakan. La yuqaddim, tidak pernah mengedepankan kaki dengan kaki. Yang perlu kita amati dan juga yang perlu kita pelajari, Masya Allah tabarakallah, macam mana dengan kita dapat mengamalkan kembali ketawadhuan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya tawadhu dengan ucapan, tawadhu pada waktu menyampaikan, tawadhu dengan sikap, tapi juga tawadhu hatta sampai pada waktu Nabi kita duduk. Kalau pada masa Nabi kita bersalaman, Nabi kita tidak pernah menarik tangan sebelum orang yang menyalami Nabi kita itu menariknya. Kalau pada saat ada seorang yang mempunyai hajat dengan beliau, Nabi kita tidak akan berpaling kecuali setelah orang berpaling meninggalkan baginda. Itu diantara daripada akhlak syama'il yang Nabi kita anjurkan atau yang Nabi kita lakukan, yang sepatutnya kita kongsikan dalam kehidupan kita. Satu hal yang ingin saya sebut, Masya Allah tabarakallah, agak-agak kalau seandainya ada aku di sini, kalau seandainya keegoan kita itu tidak akan lenyap, sulit untuk kita duduk di sini, sulit. Orang-orang yang ada jawatan, ada kedudukan, tak akan mau duduk atas lantai yang tak ada kapetnya, tak ada. Itu tempat badminton sebenarnya di situ. Apa yang membina dengan kita-kita sehingga dengan kita-kita mau duduk melutut, tunduk? Sebab itu adalah sifat daripada ahli syurga. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tahajjatil jannatu wan naru, telah berdebat surga dan neraka. Neraka berkata, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun, menjadi penghuni-penghuni aku orang-orang yang angkuh, lasak, sombong dan takabur. Sementara dengan surga mengatakan wafiya, dan yang menjadi penghuni-penghuni aku orang-orang yang tawadhu, yang merendah diri, hormat ta'zim di hadapan Allah Jalla wa Ala. Jadi nanti pada waktu di masjid sebagai tetamu-tetamu Allah Jalla wa Ala, besok hari Ahad, Senin, besok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pada waktu kita menjadi tetamu Allah pada hari Jumat nanti, atau pada waktu kita menjadi tetamu Allah pada sembahyang 5 waktu,
Kita belajar daripada majlis kita di malam hari ini, macam mana kita duduk di masjid, duduk iftiras, duduk seperti pada waktu kita sembahyang, dan kalau pada waktu kita duduk bersela pun, duduk bersela dengan hormat dan sopan. Sebab saya tidak tahu, ni dengan Ustaz Ibrahim yang berada di sebelah kanan saya, ni dengan aku dan Al-Fadhil, dengan Ustaz Zainal di sebelah kiri aku sama minta maaf. Kira-kira saya belum tahu, jangan-jangan bulan ini sudah ada 3-4 buah istana di dalam surga. Jangan-jangan dengan bulan ini sudah tercatum nama beliau di dalam Firdausil A'la. Betul tak saya duduk dengan menghujurkan kaki seperti itu? Pikir adik-adik semuanya, kawan-kawan daripada YOYM, UKM, UIE, UU mana saja. Sebab yang semacam itu jarang-jarang diajarkan oleh pensyarah-pensyarah kita. Kadang-kadang kita duduk tidak sopan, angkat kaki goyang seperti itu, tanpa kita memperhitungkan ni tuan, ni seusia tuan kita, ni seusia orang tua kita. Jangan-jangan orang yang kita duduk di hadapannya seperti itu ternyata termasuk daripada aulia al-muqarrabin, orang-orang yang dekat di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan sopan santun baginda yang seperti itu, sehingga dengan baginda ada di dalam hati para sahabat Nabi kita semuanya. Semalam saya sebut, tadi saya sebut dengan Ustaz Zainal atau tidak, di pengajian Darul Hadis di Sungai Petani. Satu pengamatan baru bagi saya. Dari sejumlah sekian lantunan zikir, Hasbi Rabbi Jallallah, dan seterusnya, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, dan seterusnya, tilawahnya, salawatnya, tasbihnya, tahlilnya, zikirnya, amalannya, dan semuanya. Itu kalau kita tengok secara pasti tidak ada amalan yang sebanyak amalan takbir yang kita lantunkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita menyembelih hewan korban, Bismillahi Allahu Akbar bacaannya. Di waktu kita melontar Allahu Akbar, di waktu kita tawaf Allahu Akbar, di waktu kita sa'i Allahu Akbar, malam hari lebaran Allahu Akbar. Di waktu kita adzan Allahu Akbar, di waktu kita qamat Allahu Akbar, di waktu kita sembahyang Allahu Akbar. Pernah ditanyakan tak, kenapa tidak dengan Subhanallah? Subhanallah, Subhanallah, Sami Allahu liman hamidah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Tak begitu kan? Atau pada waktu kita menyembelih kambing, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Atau pada waktu kita melontar, Hasbi Rabbi Jallallah. Tak ada, semuanya Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Malam hari lebaran, apakah bacanya? Allah, 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 ya Allah. Yang paling banyak dibaca dari sejumlah sekian zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Kenapanya yang kita nak tahu pada malam hari ini. Kenapanya itulah yang akan menghadirkan sesiapa saja duduk berlutut di rumah Allah. Kenapa? Sebab dengan jelmaan daripada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, kebesaranku, kedudukanku, jawatanku, kecantikanku, keseksianku, kecelitaanku, duitku, hartaku, pangkatku, semuanya itu akan menjadi lenyap dan juga akan menjadi pudar dan sirna. Yang kelihatan itu adalah keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Kalau pada saat kebesaran Allah yang nampak kelihatan di depan mata kepala kita, sujud kita di hadapan Allah, rukuk kita di hadapan Allah, zikir kita di hadapan Allah, duduk hormat kita di hadapan Allah. Kenapa? Sebab kebesaran daripada makhluk pada saat itu sudah menjadi lenyap, kebesaran yang kita miliki pun juga sudah menjadi pudar. Kebesaran itu hanya milik Allah Jalla wa'ala, maka akan membuat kita jadi mutawadhi, orang yang merendah diri. Mudah untuk kita datang ke masjid, mudah untuk kita bersalawat, mudah untuk kita berzikir. Kalau tidak, kita ini jadi pemerhati sahaja. Jadi adik-adik kita bersalawat di sini,
salawat apa kira-kira? Terserah dengan salat yang mana satu. Saya tadi terlambat datang kemari, jadi tak mengikuti salawat-salat apa saja yang sudah disalawatkan. Hubbun Nabi wal ali dini wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hini da'man fa inni la udam. Nanti cari dalam Facebook, cari dalam YouTube, dalam internet kasidah yang itu diantara daripada kasidah yang pernah dikasidahkan oleh ulama-ulama kita di Mekah Madinah pada beberapa puluh tahun yang lalu. Hubbun Nabi wa ali dini wa madhabi haqqan wa yaqini. Itu pada waktu kita bakasidah. Mau tak kita bakasidah? Kalau kita berdiri pun takkan berdiri, kadang-kadang berdiri saja menyundar lagi. Kenapa? Kalau bakasidah, kalau bersalawat, kalau mengucapkan amin, mengaminkan doa, seakan-akan seperti pudar dan turun martabat kita. Itu yang perlu kita didik dan juga perlu kita lenyapkan dengan lantunan Allahu Akbar. Bukan subhanallah, sebab itu memuji Allah. Bukan dengan alhamdulillah, sebab itu adalah ucapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar untuk melenyapkan segala-galanya, sehingga dengan bantal dapat kita kalahkan, karena yang besar itu adalah bukan bantal, yang besar itu adalah Allah. Tapi kalau pada saat kita melihat bantal ini besar, sulit bangun tidur, bangun tahajud tak boleh, kalah. Kenapa? Sebab bantal ini kelihatan besar. Macam itu juga dengan kain selimut, macam itu juga dengan kereta. Sulit untuk kita pergi ke masjid, sulit untuk kita gunakan kereta kita ke rumah Allah Jalla wa'ala, disebabkan karena kita sibuk dengan urusan kereta, disebabkan karena kita sibuk dengan urusan harta. Maka takbir Allahu Akbar tadi itu adalah untuk melenyapkan segala-galanya terlebih dahulu. Kalau sudah menjadi kerdil dan kecil, maka mudah untuk kita berbuat taat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah, mungkin sudah panjang betul. Sebelum saya akhiri, saya mau buat pengumuman atau buat propaganda atau promosi atau apa saja sebutannya. Kawan-kawan Tugu Benun, Jumat Sabtu Ahad cuti tak? Cuti tak? Ke depan. Minta cuti lah. Jadi insya Allah minggu depan bermula daripada hari Jumat sore petang, Sabtu Ahad kami di Kelantan di Mahat Repe akan mengadakan pengajian intensif, pengajian dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Isi kitab Syama'il Al-Muhammadiyah itu macam mana Nabi kita makan dan apa yang Nabi kita makan, jenis-jenis minuman yang macam mana yang Nabi kita sukai. Jadi apakah jenis minuman yang seperti yang dihadangkan di sini? Jadi Diego Soekarno, kalau minuman yang Nabi kita suka itu manis dan sejuk. Seperti itu, manis dan sejuk. Jadi kalau kita singgah, bukan yang ini nih, bukan yang ini tak apa. Mana yang manisnya, mana yang sejuknya. Sebab nih manis tidak, sejuk pun juga tidak. Tapi ini dah bagoda, cikgu sudah bagoda. Jadi kalau pada waktu kita singgah di restoran, jangan pesan yang panas, kecuali kalau sewaktu-waktu, saatan wa sa'ah saja. Nama apa? Sirap Bandung. Itu kan sejuk dan manis. Menyukai minuman yang Nabi kita sukai. Apalagi teh sejuk, air sejuk, tapi manis. Kalau tak manis, nah seperti itulah. Pakaian yang seperti apa? Kalau tidak nanti, coba tengok. Kalau seandainya dengan kita tidak mengetahui atau juga masih belum mampu untuk melenyapkan aku, qala ana rabbukumul a'la, itu perkataan daripada Fir'aun. Kalau masih ada kata-kata aku dalam diri, sulit untuk kita menerima kebaikan. Jadi seperti dengan pakaian, insya Allah akan mudah kita memakai baju jubah atau kamis. Insya Allah akan mudah kita mengenakan sorban kalau dengan laki-laki, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya dengan jelmaan Allahu Akbar dan juga dengan mahabbah kita kepada baginda Nabi. Jadi semuanya dijemput, tapi tak semuanya inilah
kalau tak semuanya, sebab kita makan, minum, asrama semuanya free disediakan di sana. Jadi datanglah sebagiannya, kalau semuanya jangan. Kenapa? Sebab tempatnya tidak mencukupi. Nanti banjir pula Kelantan. Kelantan sekarang lagi sedang banjir. Jadi 3 hari kita dengan kitab Syama'il, pengajian intensif tersebut pagi, petang, malam selama 3 hari berturut-turut. Kita nak tahu macam mana. Terakhir, jangan risau. Kita tengok sebagai daripada teman-teman kita bercalak mata seperti perempuan. Tebal sekali ini, hitam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sampai kita tak dapat membedakan, ini laki-laki kah atau Siti Nurhaliza kah? Bercalak mata diantara daripada perkara yang disunatkan, bukan setakat tahu sunnah saja, tapi tahu cara praktekalnya seperti apa. Nabi kita bercalak mata, laki-laki bercalak mata 3 kali di mata yang sebelah kanan, 3 kali di mata yang sebelah kiri sebelum tidur maji. Fa innahu yajlul basar wa yumbitu syar. Sebab celak mata dengan ismit akan menajamkan pandangan dan juga akan membersihkan atau akan menebalkan bulu mata. 3 kali di sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri sebelum tidur. Subuh, masa kita bangun, setelah kita berudu, maka kesan daripada celak mata kita tadi itu sudah tidak kelihatan. Ini tak lepas sembahyang subuh ambil celak mata, ke kanan, ke kiri, sehingga kelihatan seperti perempuan. Kita bukan perempuan, laki-laki bukan perempuan, perhiasan laki-laki tidak boleh sama dengan perhiasan perempuan. Walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Nanti kalau sudah pop ya, sudah naik nih masalah tabarah Tengku Benun tampil di TV Hijrah. Datang pondan menyolek antum, solek sini. Jangan mau, lebih mendingan, lebih elok tidak tampil baik di TV Hijrah atau di TV apa saja, 9 kah, 10 kah, 11 kah, 13 kah, kalau bakal kita dikasih gincu, jangan. Saya buat persyaratan macam tuh, TV 9 katanya kena make up dulu, make up, pilih, iya atau tidak, kalau tidak ada masalah. Kita harus ada pendirian. Nanti datang pondan, jalan lenggang-lenggang macam, apa, ayo, tampil saja nanti juga kawan-kawan nih. Mungkin nanti kan TV ada kan. Kalau ada yang mau menyolek, dia tak payah. Jadi tampil sebagaimana kita. Bibir kita kuning ke hijau ke biru ke terserah mau macam mana. Tanah tak ada masalah. Penyanyi kalau dia penyanyi tak pernah dihentikan. Dia lagu nak macam mana dia menjerit-jerit kah, dia melompat-lompat kah, orang tak ada yang komplit. Nah macam juga nanti dengan antum, pendirian kita yang jelas sesuai dengan sunnah. Kalau sekarang pakai sorban, tampil di TV Hijrah pun juga nanti pakai sorban, TV 10 pun juga pakai sorban. Oh, tak boleh, kena disolek dulu, kena pakai gincu hijau. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon kepada semua untuk kita bangun untuk qasidah yang terakhir. Kita minta daripada Darul Hadis untuk semua bangun, insya-Allah. Anak-anak Darul Hadis, qasidah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من وينال البركات
Ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Kita tutup dengan kita minta Syekh untuk membaca doa kepada kita semua, terutama yang bergerakkan program ini supaya istiqamah dalam kerja ini dan tetapkan iman dan subur dan subur rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta Syekh doa insya-Allah. Duduk semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk melutut, duduk iftirash atau tawarruk, berdoa dan mengaminkan dengan penuh khasyah dan juga dengan penuh tazallul. Modal kita banyak, 18.000 RM baru untuk sewa tempat yang kita tempati pada malam hari ini. Jadi kita berharap, kita meminta, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar dengan lantunan salawat, zikir, tasbih, tahmid dan takbir yang kita lantunkan bersama sejak 3 hari berturut-turut, hati kita menjadi bening, terasa sejuk, ridha dengan segala ketentuan, restu dengan segala takdir. Jadi dengan penuh khasyah dan tadallul, yang kalau pada saat Allah tengok kita memang betul-betul keadaan orang yang mengesyuankan, keadaan orang yang betul-betul berharap, betul-betul meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tidak terasa nikmat kalau pada waktu kita hanya setakat berkumpul dengan melantunkan Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Artinya seronoknya aku, seronoknya aku, seronoknya aku. Itu makna daripada Ya Hanana. Kecuali kalau dengan keampunan dosa, kecuali dengan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala, kecuali kalau pada saat nanti kita dihimpunkan bersama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiap saya sebut nama Allah, suruh Ya Allah. Kalau saya katakan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Allah, sahut seperti itu dengan nada yang sama agar Allah tengok kita, Allah lihat kita.